Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Qori Mujakir, kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang Perang Dunia ke-1 dan 2. Latar belakang Perang Dunia ke-1. Sebelum Perang Dunia ke-1, kondisi dunia sebenarnya penuh konflik dan persaingan kekuasaan. Selama bertahun-tahun sebelum Perang Dunia ke-1, ketegangan berlangsung di Eropa, khususnya di wilayah Balkan Tenggara Eropa. Kekaisaran Turki Ottoman Turki Utsmania yang saat itu berkuasa berperang melawan bekas jajahannya yang memerdekakan diri. Namun pada 1913 negara-negara itu saling berperang karena perebutan wilayah setelah mereka merdeka dari Turki Ottoman. Serbia dan golongan nasionalnya waktu itu berambisi untuk memerdekakan etnis Slavia di Bosnia dan Herzegovina yang berada di bawah kuasa kerajaan Austro-Hongaria. Kepala intelijen militer Serbia, Kolonel Dragutin Tremejevi, meyakini cita-cita ini bisa diwujudkan dengan membunuh putra mahkota Archduke Kerajaan Austro-Hongaria Franz Ferdinand. Pihak yang terlibat blok NTT Inggris, Perancis, Serbia, dan Kekaisaran Rusia belakangan juga bergabung Italia, Yunani, Portugal, Rosmania, dan Amerika Serikat berperang melawan blok sentral. Jerman dan Austria-Hungaria belakangan bergabung Turki, Ottoman, dan Bulgaria. Kronologi pembunuhan putra mahkota Austria Franz Ferdinand oleh Gavrilo Princip. 28 Juli 1914, Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia, kemudian menyerang Beograd. Sementara itu, Rusia segera membantu Serbia sambil melakukan mobilisasi militer ke kawasan Austria, Hongaria, dan Jerman. Perancis membantu Rusia dalam menghadapi serangan Austria, Hongaria. Oktober 1914, Turki bergabung dengan negara sentral melawan Rusia. Secara diam-diam, sekutu membantu Rusia dengan mengirim armada lautnya ke Dardanella dan pasukan ke semenanjung Gallipoli. Setelah pertempuran Gallipoli, sekutu menyerang Turki dan menduduki wilayah kekuasaannya di Timur Tengah. Pasukan Afrika Selatan, Inggris, dan Prancis berhasil menduduki jajahan-jajahan Jerman di Afrika, sedangkan Jepang dan Austria merebut jajahan Jerman di kawasan Asia Pasifik. Pada akhir 1915, Serbia dan Montenegro dikuasai Jerman. Kemacetan militer terjadi di front barat. Hal tersebut terjadi setelah serangan Jerman di Verdun Februari 1916 dan serangan balasan sekutu di Somme Juli 1916. Inggris tetap meneruskan blokade laut terhadap Eropa. Sementara itu, kapal selam Jerman menyerang kapal dagang sekutu. Maret 1917, Tsar di Rusia berhasil digulingkan. November 1917, golongan Bolshevik merebut kekuasaan dan Maret 2018 mendatangkan perjanjian perdamaian dengan Jerman di Leipzig. September 2018, garis Hindenburg ditembus dan Jerman terdesak negara sentral. Mengusulkan perdamaian disusul dengan gencatan senjata pada 11 November 1918. Perjanjian mengakhiri. Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian damai pasca Perang Dunia I antara Sekutu dan Jerman. Perjanjian ini berlangsung di kota Versailles, Perancis pada 28 Juli 1919. Perjanjian Este Jerman. Perjanjian Este Jerman merupakan perjanjian antara pihak Sekutu dengan Austria pada 10 September 1919. Perjanjian ini berlangsung di Château Este Jerman, Perancis. Perjanjian Neuilly. Perjanjian Neuilly merupakan perjanjian damai pasca Perang Dunia I antara Sekutu dan Bulgaria. Perjanjian ini terjadi pada 27 November 1919 di kota Neuilly, Perancis. Perjanjian Trianon. Pada 4 Juni 1920, Sekutu dan Hongaria melakukan perjanjian Trianon yang berlangsung di kota Versailles, Perancis. Perjanjian Sèvres. Perjanjian Sèvres merupakan perjanjian damai pasca Perang Dunia I antara Sekutu dengan Turki Utsmania. Perjanjian ini berlangsung di kota Sèvres, Perancis pada 10 Agustus 1920. Terus yang kedua, latar belakang Perang Dunia Kedua.
Pada 30 September 1938, Inggris dan Prancis sepakat di Munich untuk membiarkan Jerman memiliki suatu bagian dari Cekoslovakia yang disebut Sudetenland. Hitler mengatakan bahwa ini akan menjadi tuntutan teritorial terakhirnya di Eropa. Pada Maret 1939, Hitler melanggar perjanjian tersebut dengan mengambil alih sisa negeri itu. Hal ini mengakhiri kebijakan penanganan Inggris dan Prancis. Perdana Menteri Neville Chamberlain dari Britania dan Perdana Menteri Édouard Darlan dari Prancis berjanji membantu Polandia seandainya terjadi serangan Nazi. Pada 1939, Jerman dan Italia menandatangani suatu perjanjian untuk saling mendukung dalam perang. Hitler dan para pemimpin Jerman lainnya percaya bahwa Jerman kalah pada Perang Dunia ke-1 karena harus bertempur di dua front. Untuk mencegah hal tersebut, Hitler dan Joseph Stalin Soviet menandatangani perjanjian non-agresif 10 tahun pada 23 Agustus. Kemudian pada 1 September, Jerman mengambil kota Danzig dan menyerbu Polandia. Saat itulah Perang Dunia Kedua dimulai. Pihak yang terlibat. Perang Dunia Kedua merupakan perang antara dua kelompok negara. Kelompok negara itu adalah Blok Sekutu dan Blok Poros. Blok Sekutu terdiri dari Inggris, Perancis, Uni Soviet, Cina, dan Amerika Serikat. Sedangkan Blok Poros terdiri dari Jerman, Jepang, dan Italia. Kronologi Perang Dunia Kedua. Agustus 1939, Jerman menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop dengan Uni Soviet untuk mengamankan posisi Jerman dari agresi militer dari Uni Soviet. Bila Uni Soviet tak menyukai tindakan Jerman di Eropa Timur yang dekat dengan wilayah Uni Soviet. 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia dan Uni Soviet pun menyerang Polandia beberapa hari kemudian. 9 April, Jerman menyerbu Denmark dan Norwegia sehingga Jerman dapat menduduki Denmark dan Norwegia. Juni 1940, Jerman masuk ke Paris. Tentara yang dipimpin oleh Charles de Gaulle menggugsi Inggris ke Perancis dan Jerman sepakat berdamai. 10 Juni 1940, Italia mengumumkan perang melawan Inggris dan Perancis dan dilanjutkan menyerbu Perancis. 27 September 1940, Jerman, Italia, dan Jepang bersatu dalam perjanjian tiga negara. 22 Juni 1941, Jerman dibantu oleh Finlandia dan Rumania menjunjung Uni Soviet. 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor yang menewaskan 2.330 orang tentara dan 100 warga sipil Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Menyatakan perang melawan Jepang. 7 Mei 1942, tentara Jepang di Laut Karang dan Mito dihancurkan oleh Sekutu. November 1942, Sekutu mendarat di Afrika Utara melawan Jerman dan Italia. Jenderal Inggris mengalahkan Jenderal Erwin Rommel Jerman di El Alamein, Mesir. 19 November 1942, Jerman dikalahkan Uni Soviet di Leningrad. Kemudian Uni Soviet menyerbu Balkan dan Polandia. Rumania dan Bulgaria pun menyerah. Mei 1943, tentara Jerman yang dipimpin oleh Jenderal Erwin Rommel menyerah di Afrika Utara. September 1943, Italia menyerah dan Sekutu mendarat di Italia. Maret 1944, Sekutu menguasai Berlin, Jerman. 22 Oktober, Amerika Serikat merebut Filipina. 30 April 1945, Hitler bunuh diri dan tentara Inggris dipimpin oleh Lord Louis Mountbatten menyerbu Myanmar serta menghancurkan tentara Jepang. 7 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat di Reims, Perancis, dan perang di Eropa pun berakhir. 2 Agustus 1945 diadakan konferensi Potsdam di mana Berlin dibagi menjadi 4. Jerman harus mengganti biaya perang kepada Sekutu dan angkatan militer Jerman dikurangi dan juga para tokoh Nazi dihukum. 6 Agustus 1945, Amerika Serikat membom atom kota Hiroshima. Jepang
berusaha bangkit dan belum menyerah pada sekutu. 9 Agustus 1945, Amerika Serikat membom atom kota Nagasaki, Jepang agar Jepang menyerah. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah namun belum secara resmi. 2 September 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat di kapal Mysore di Teluk Tokyo dan Perang Dunia Kedua pun berakhir. 2 September 1945 mendatangi perjanjian perdamaian di atas kapal Missouri milik Amerika Serikat dan Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik berakhir. Perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia Kedua, Perjanjian Potsdam, merupakan kesepakatan antara tiga sekutu besar Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris untuk menentukan nasib Jerman pasca kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Perjanjian San Francisco, Jepang menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri pada 2 September 1945. Setelah itu Jepang diharuskan menempuh prosedur perdamaian internasional yang nantinya diselenggarakan di San Francisco. Perjanjian Perdamaian Paris 1947. Perjanjian Perdamaian Paris merupakan perjanjian antara sekutu Italia, Romania, Hongaria, Finlandia, dan Bulgaria pasca Perang Dunia Kedua. Latar belakang Perang Dingin. Munculnya Amerika Serikat yang berpaham kapitalis sebagai negara kuat setelah menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Munculnya Uni Soviet berpaham komunis yang menyebarkan pahamnya ke Eropa Timur setelah membebaskan wilayah ini dari penduduk Jerman. Banyak negara baru yang terbentuk hasil dekolonisasi. Uni Soviet dan Amerika Serikat berebut pengaruh dan menyebarkan pahamnya di negara-negara ini. Pihak yang terlibat. Negara-negara yang terlibat Perang Dingin adalah negara blok komunis Uni Soviet, RRQ Yugoslavia, Vietnam Utara, Korea Utara, Jerman Timur, negara-negara Eropa Timur, Kuba, dan lainnya, melawan negara blok kapitalis Amerika Serikat, Inggris, Taiwan, Korea Selatan, Vietnam Selatan, negara-negara Eropa Barat, dan lainnya. Akibat Perang Dingin. Perang Dingin membawa dampak positif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan adanya penemuan-penemuan baru seperti komputer, internet, dan alat transportasi masa lalu. Selain itu, perlombaan teknologi luar angkasa masa Perang Dingin juga membawa perkembangan pengetahuan astronomi bagi peradaban manusia. Respon terhadap kolonialisme. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum merubah penjajahan peperangan melawan penjajahan. Kedua, Perang Diponegoro yang dikenal juga dengan sebutan Perang Jawa. Inggris The Java War, Belanda The Java Oorlog, adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia, Belanda sekarang Indonesia. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Volk yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Yang kedua, Perang di Maluku. Rakyat Maluku memulai perlawanan pada tanggal 15 Mei 1817 dengan melakukan serangan malam ke pos perahu di pelabuhan Porto dan berhasil membakar perahu-perahu milik pemerintahan Belanda tersebut. Di keesokan harinya, pasukan Patimura menyerang dan mengepung benteng Dustede. Yang keempat, perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Melawan penjajahan Belanda, Tuanku Imam Bonjol turun dalam perang paling lama, yakni Perang Padri I, berlangsung dari 1803 hingga 1838. Perang ini melibatkan sesama orang Minang dan Mandailing. Perang ini dikenal dengan sebagai Perang Saudara di Sumatera. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.